Malam teman-teman sekalian, kita akan membahas pemikiran dari Roman Jakobson. Roman Jakobson lahir di Moskow pada tahun 1896. Ia dianggap sebagai salah seorang ahli linguistik abad ke-20 yang menonjol dan pelopor utama upaya pendekatan strukturalis pada bahasa, khususnya karena ia sangat menekankan bahwa pola suara bahasa pada hakikatnya bersifat relasional. Hubungan antar suara dalam konteks tertentu menghasilkan makna dan signifikansi. Dalam tulisan-tulisannya yang sangat banyak dan beragam, hampir mencapai 500 artikel tentang poetika, fonologi, cerita rakyat, dan bahasa Slavik, pembelajaran bahasa, epistemologi, dan sejarah linguistik. Jakobson terus berusaha menjelaskan berbagai tataran struktur linguistik melalui identifikasi dan penjelasan tentang hal-hal invarian di tengah keanekaragaman yang bersifat berlipat ganda. Para ahli linguistik dipaksa untuk melakukan pendekatan relasional karena pertama, setiap komponen pembentuk sistem linguistik dibangun di atas pertentangan dua hal yang berlawanan secara logis. Sifat yang ada pada sesuatu kebertandaan yang dipertentangkan dengan tiadanya sifat itu. Yang kedua, saling keterkaitan antara hal-hal yang tidak pernah berubah dengan yang berubah terbukti merupakan ciri bahasa yang paling pokok dan paling mendasar pada setiap tingkatannya. Di sini kita lihat sampai sejauh mana Jakobson mempengaruhi pemikiran Levi-Strauss dalam bidang antropologi. Hal ini karena minat Levi-Strauss pada antropologi tidak bisa dipisahkan dari upayanya untuk memisahkan pertentangan antara yang bertanda dengan yang tak bertanda, serta upaya untuk menganalisis masyarakat sebagai hubungan antara model yang invarian dengan sejarah yang bersifat variabel. Jelas bahwa pengaruh tersebut diperkuat saat mereka berdua sama-sama mengajar di New York selama berlangsungnya Perang Dunia II, yakni di New York School of Social Research yang didirikan di Universitas Columbia. Pada tahun 1914, Jacobson memasuki Fakultas Historiko-Filologis di Universitas Moskow dan masuk bagian bahasa di jurusan Slavia dan Rusia. Telah bahasa menjadi kunci dalam upaya memahami sastra dan folklore secara umum. Pada tahun 1915, Jacobson mendirikan lingkungan linguistik di Moskow dan terpengaruh oleh Edmund Husserl, sehingga sebagai akibatnya fenomenologi Husserl menjadi cukup penting dalam membentuk pemikirannya saat ia berusaha melihat hubungan antara bagian dengan keseluruhan dalam bahasa dan kultur. Kata puitis menunjukkan salah satu kaitan yang paling jelas antara bagian dengan keseluruhannya. Puisi memiliki bentuk yang paling dekat dengan suatu struktur, di mana bagian-bagiannya yang sama dengan keseluruhannya. Menjelang akhir tahun 1920, Jakobson meninggalkan Moskow dan tinggal di Praha. Sejak awal pembentukannya tahun 1926, ia menjadi anggota yang paling berpengaruh dalam lingkungan linguistik Praha. Di kota inilah Jakobson mulai tertarik untuk mempelajari perbedaan antara struktur fonik dan posidik dalam bahasa Rusia dan bahasa Slavik lainnya. Di bawah pengawasan lingkungan atau lingkaran studi linguistik Praha, pada tahun 1929 Jakobson menerbitkan Remarques sur l'évolution phénologique du russe comparé à celle des autres langues slaves. Catatan tentang evolusi fonologis bahasa Rusia yang dibandingkan dengan bahasa Slavia. Pada tahun 1930-an, Jakobson bekerja sama dengan temannya Nikolai Trubetskoy dalam melakukan penelitian tentang pola suara pada bahasa. Sebagai pengikut Saussure,
Trubetskoy mengarahkan Jacobson pada gagasan bahwa suara dalam bahasa berfungsi secara diferensial. Mereka tidak memiliki makna intrinsik. Hal ini mengarahkan jalan bagi Jacobson untuk menguraikan teorinya tentang ciri menonjol yang akan diuraikan lebih lanjut. Selama 1930-an akhir, bersamaan dengan bangkitnya Nazisme dan mendekatnya peperangan, Jacobson berkelana ke Swedia dan Denmark. Di Copenhagen, ia bekerja sama dengan Louis Lemslave dan lingkungan lingkaran studi linguistik Copenhagen. Karya debutannya adalah Kindersprache Aphasia und allgemein Laugesetze, bahasa anak, afasia, dan universal fonologi. Ditulisnya di Swedia pada tahun 1940 sampai 1941, sesaat sebelum berangkat ke New York. Meskipun pada tahun 1950-an ia menjadi korban prasangka McCarthyisme karena hubungannya dengan Eropa Timur yang komunis. Pada akhirnya Jacobson diangkat menjadi staf di Harvard dan Massachusetts Institute of Technology. Dan ia terus tinggal di Amerika sampai meninggal di Boston tahun 1982. Jacobson adalah salah satu dari beberapa ahli linguistik abad ke-20 pertama yang meneliti secara serius baik pembelajaran bahasa maupun bagaimana fungsi bahasa bisa hilang seperti yang berlangsung pada afasia. Pemikiran awalnya yang penting adalah penekanannya pada dua aspek dasar struktur bahasa yang diwakili oleh gambaran metafor retoris, kesamaan, dan metonimia, kesinambungan. Menurut Jacobson, metonimia tidak boleh dikacaukan dengan sinekdoche yang sering didefinisikan sebagai bagian yang mewakili keseluruhan. Yang ada pada sinekdoche adalah hubungan internal antara bagian dengan keseluruhan. Sedangkan dalam metonimia, hubungan yang ada bersifat eksternal. Memahami bagaimana berbagai bentuk afasia mempengaruhi fungsi bahasa berarti memahami bagaimana kerusakan pada bagian pemilihan dan substitusi. Oke. Pemikiran mengenai Roman Jacobson sungguh menarik tentang bahasa ya. Memahami bagaimana berbagai bentuk afasia mempengaruhi fungsi bahasa berarti memahami bagaimana kerusakan pada bagian pemilihan dan substansi. Kutub metaforis atau dalam penggabungan dan kontekstualisasi. Kutub metonimia. Yang pertama memperlihatkan ketidakmampuan pada tingkatan metalinguistik, sedangkan yang kedua berarti adanya masalah dalam upaya menjaga hierarki satuan-satuan linguistik. Pada yang pertama adalah yang hilangnya adalah hubungan kesamaan, sedangkan pada yang kedua adalah kesinambungan. Meskipun ia menemukan istilah shifter adalah aspek lain bahasa yang dipelajari lebih dalam oleh Jacobson dan terkait erat dengan kemampuan untuk melakukan kontekstualisasi. Shifter bekerja dalam kata ganti orang, saya, kamu, dan sebagainya. Dan demonstrasi seperti ini dan itu, di sini, di situ dalam pembelajaran bahasa, penggunaan shifter ialah yang bisa dipakai pada konteks khusus manapun, merupakan satu dari beberapa kemampuan terakhir yang diperlukan seorang anak. Anak secara shifter terkait dengan fungsi artikulatif dari bahasa. Maknanya tidak bisa ditangkap secara independen lepas dari konteks pemakaiannya. Mereka membentuk yang oleh Jacobson disebut sebagai suatu struktur Dufleck, yang berarti bahwa makna mereka secara serentak meminta kode. Saya adalah kata ganti orang pertama tunggal dan pesan menyatakan pembicara yang sebenarnya. Shifter memungkinkan para pembicara dapat menggunakan bahasa secara individual. Ini berarti bahwa shifter ini menjadi tempat masuknya sejarah ke dalam bahasa. Dengan kata lain, untuk bisa memahami pernyataan seperti etat cs moi, kita harus melihat konteks dan identitas pengucap kalimat ini.
seperti juga anti kata-kata yang dipakai pada tataran kode. Seperti yang ditunjukkan Jacobson, situasinya bisa menjadi lebih rumit dalam hal pesan yang merujuk pada kode. Saya adalah kata ganti orang dan kode yang merujuk kepada pesan si pembaca. Selain itu, kode bisa merujuk ke kode. Jerry adalah nama seorang anak bernama Jerry. Dan pesan bisa merujuk ke pesan tertentu. Secara umum, shifter bisa membentuk ikatan antara language, struktur, kode, dan parol tindakan bicara. Sehingga bahasa akan menjadi sebentuk interaksi antara language dan parol yang berlangsung terus-menerus. Karena adanya struktur duplex ini, Jacobson mengungkapkan bahwa bukan hanya bersifat jauh lebih primitif daripada sifat denotatifnya, yakni aspek denotatif bahasa. Namun, kegunaan shifter adalah sebagai suatu kemampuan terakhir yang dikuasai anak dalam proses belajar bahasa. Dalam apasia, kemampuan inilah yang pertama kali hilang, dilihat dari sudut yang sedikit berbeda. Bisa dikatakan bahwa shifter merupakan suatu kategori kosong, sedikit mirip dengan penanda yang mengambang dalam karya Maus, bagaimana ditafsirkan oleh Levi-Strauss. Melalui sekterisasi, kode ini bisa ditafsirkan dalam banyak ragam konteks, sehingga memungkinkan dibentuknya sekumpulan pesan yang heterogen, dan oleh karena itu bisa dianggap sebagai kaitan langsung dengan bahasa dan sejarah. Hal yang paling tidak bisa menjadi argumen yang diungkapkan Jacobson saat ia dituduh mengabaikan dimensi sosial dan historis dari bahasa, puisi, dan seni, serta saat mendukung prinsip seni untuk seni, saat membela diri dan saat membela kaum formalis Rusia. Sehubungan dengan hal di atas, Jacobson pada tahun 1930-an, ia mengatakan bahwa baik ia maupun kaum formalis Rusia lainnya tidak pernah memproklamasirkan bahwa seni itu cukup untuk dirinya sendiri. Singkatnya, yang menarik Jacobson dan sejawatnya bukanlah puisi, melainkan fungsi puitika dan puisitas. Puitisitas menjadi bagian niscaya dalam telah bahasa saat disadari bahwa bahasa dan realitas atau kata benda dan tanda petanda tidak saling bersinggungan. Bahwa makna dalam bahasa hanya terkait secara minimal dengan keterujukan. Meskipun bagi Jacobson dan para tokoh lain puisi cenderung bergerak ke arah kutub metaforis. Dari pencarian linguistik yang mendorong penelitian awal Jacobson dalam bidang ini adalah pola bunyi puisi pada awalnya muncul dalam perbedaan antara puisi Rusia dan Ceko. Hasilnya Jacobson menemukan bahwa perbedaan antara puisi Ceko dan Rusia adalah dalam iramanya. Dari telah irama puitis inilah berkembang fonologi. Secara khusus dengan menitik perhatian pada kaitan antara bunyi dan makna, Jacobson menyimpulkan bahwa bunyi dan makna diantarai oleh perbedaan, yang kemudian disebutnya dengan ciri khusus. Ciri khusus adalah satuan pembeda makna yang paling sederhana seperti sonoritas, nasalitas, dan sebagainya. Yang lebih kontroversial dalam kaitannya dengan teori Jacobson tentang ciri yang menonjol adalah klaimnya bahwa ciri yang sama ada dalam setiap bahasa dan mereka membentuk suatu kategori aspek linguistik yang tak berubah. Suara dalam bahasa juga melandasi teori Jacobson tentang poetika. Bahasa meletakkan ke dalam dirinya skala dikotomis yang hanya menjadi konsekuensi peranan diferensial yang dimainkan oleh entitas-entitas fonemik. Jacobson menyatukan dimensi literer dan linguistik secara keseluruhan melalui pengertian tentang struktur yang mempersatukannya. Jacobson masih tetap terbelenggu dalam kerangka fenomenologi bahasa yang mempengaruhinya dalam awal karyanya sebagai ahli linguistik.
Jacobson terus-menerus menekankan keperluan peranan aktif pengirim seperti halnya penerima yang pasif yang dalam lingkaran komunikasi. Masalah utama dengan model semacam ini adalah adanya suatu kesadaran bahwa bahasa yang bukan hanya milik seorang pengirim hipotesis dan seorang penerima hipotesis. Nah, selain itu, kendati pun Jacobson cukup berperan dalam menarik perhatian kita pada irama dan suara bunyi puisi, ia tidak melihat bahwa aspek-aspek puisi ini mampu menantang kebermaknaan dan komunikabilitas ujaran linguistik yang ideal. Irama bahkan memperkuat pemahaman tentang bahasa sebagai alat komunikasi. Terima kasih.